Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ihwa fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat sehingga sampai detik ini kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hewan sekalian yang semoga senantiasa di dalam rahmat dan lindungan Allah Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembahasan makhraj atau makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Dan pada pembahasan yang lalu kita telah membahas dua huruf yang keluar dari tenggorokan yang paling bawah, yakni hamzah dan ha. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni tenggorokan yang tengah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya video ini, karena dengan like dan subscribe ini gratis ya, tidak membayar. Kemudian juga bisa membantu terlaksananya salah satu tujuan dari diadakannya video ini, yaitu suatu saat ya bisa menjadi perantara untuk berdirinya sebuah pesantren tahfidz. Semoga dengan like dan subscribe ini menjadi berkah buat kita semua, dan video ini juga bermanfaat buat kita semua. Baik, langsung saja kita bahas ya pembahasan yang kemarin, kita lanjutkan. Baik, untuk makhraj yang kedua, kemarin kita sudah membahas makhraj yang pertama, yakni di sini ya, ini namanya tenggorokan yang paling bawah atau dinamakan juga aqsal halaq ya, aqsal halaq dalam bahasa Arabnya, yakni tenggorokan yang paling bawah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni wasatul halaq atau tenggorokan yang tengah ya. Di dalam wasatul halaq ini atau tenggorokan yang tengah ini terdapat dua huruf ya yang keluar dari bagian tengah, yakni ha dengan a ya, ha dengan a. Ha ya, perhatikan ha dengan a. Perhatikan ketika mengucapkan huruf-huruf ini, yakni ha dengan bibir kita ya, karena dia ha dan a ini termasuk huruf istifal, yakni huruf yang lidah kita itu turun ketika mengucapkan, maka dia termasuk huruf yang tipis. Maka ketika mengucapkan, rata-rata huruf yang tipis itu adalah bibir kita itu memecah atau seperti orang tersenyum. Ha, a, perhatikan. Ha, a, ya. Untuk ha ini ya, hurufnya benar-benar bersih, tidak ada kotoran-kotoran atau semacam seperti bunyi ho ya, tidak ya, tapi ha dia punya sifat rokhwah dan hams, yakni ketika mengucapkan huruf ini udara kita keluar, kemudian juga suara kita mengalir ya, dia punya sifat hams dan rokhwah ya. Makanya ketika mengucapkan ini pasti udara keluar dan juga suaranya mengalir. Apalagi nanti ketika kita sukunkan ya, kita kasih contoh untuk yang sukun ha, kita sukunkan
Di sini kita beri contoh untuk yang H ya. Perhatikan untuk cara pengucapan H ketika sukun, karena ketika sukun huruf itu akan keluar sifatnya dengan sempurna ya. Perhatikan perhatikan bibir kita, ada yang mengalir, maka ketika mengucapkan harus ada yang mengalir, tetapi tidak berkepanjangan ya. Misalnya tidak, tetapi sedang saja, tetap ada yang mengalir. Fi ahsani, tetap ada suara mengalir. Tidak boleh juga fi ahsani salah, tapi ahsani ya, begitu. Ya, ih, Nah, ketika dhamma seperti huruf yang sebelumnya, yakni huruf H kemarin kita sudah bahas ya, maka bibir kita setelah monyong untuk dhamma ini langsung ke huruf H, maka dia memecah gitu ya. Begitu tata cara pengucapan H ketika sukun ya. Nah, misalnya di dalam contoh seperti kemarin juga bisa ahsani, fi ahsani ya. Kemudian ihsana ya. Contoh misalnya misalnya ya, contoh sebagai contoh saja. Uhsan misalnya, uhsin. Contoh saja ya. Walaupun mungkin di akurat nggak ada. Ya, tetapi nanti ketika dia rumah, maka dia harus pecah. Ya, harus dipecah mulut bibir kita. Dan juga harus hati-hati. Kemarin kita sudah membahas huruf H. Rata-rata juga banyak orang yang salah di sini. Contoh mengucapkan alhamdu seperti H, alhamdu. Nah, ini berbeda maknanya ya. Kalau alhamdu alhamdu segala puji bagi Allah Ta'ala. Tetapi alhamdu adalah, kalau tidak salah maknanya adalah mati ya, atau padam begitu ya. Maka Allah Ta'ala tidak punya sifat ini, maka sangat jauh sekali maknanya. Maka harus hati-hati ketika mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran, terutama mengucapkan huruf-huruf, tidak boleh sembarangan ya. Banyak orang jadi imam tapi bacaannya ketika baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dua-duanya H ya, padahal H-nya hanya pertama saja, Bismillahi ya, di sini. Setelah itu H, Bismillahirrahmanirrahim, harus hati-hati. Kemudian alhamdu, bukan alhamdu tapi alhamdu ya, harus hati-hati karena nanti maknanya berbeda ya. Dan jangan sampai terjatuh untuk membedakan H dengan H di bawah. Kalau H di atas, ini di tengah, jadi wasatul halaq atau tenggorokan yang tengah, maka berbeda sekali bunyinya. Tetapi ketika orang tidak bisa menjaga atau dia tidak tahu makhorijnya atau makhraj-makhrajnya, maka dia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Maka penting sekali belajar makhorijul huruf sebelum baca Al-Quran. Jangan hanya cuma belajar baca panjang pendek saja kemudian langsung baca Al-Quran. Nanti jatuhnya apa? Dia banyak salah di dalam huruf. Dan ini adalah kesalahan yang fatal atau kesalahan jali. Di dalam ilmu tajwid itu ada dua kesalahan ketika membaca Al-Quran, yakni lahnul jali dan lahnul khafi. Lahnul jali adalah kesalahan yang besar, yang tampak, yakni orang awam pun akan tahu bahwa itu salah ya. Orang awam
dan orang-orang yang mereka meneliti dalam ilmu tajwid akan tahu bahwa itu salah. Jadi bersepakat antara orang awam dan ahli tajwid tentang masalah kesalahan atau melihat atau tahu kesalahan yang jadi, ya, jadi nampak. Adapun lahnul khafi, maka ini adalah kesalahan yang tersembunyi dan ini bisa diketahui oleh mereka yang ahli tajwid. Adapun orang-orang awam mereka tidak tahu. Seperti misalnya sifat yang terdapat di dalam huruf ha ini, ada sifat namanya hamas dan juga sifat rokhwah ya. Kemudian juga punya sifat dia istifal, jadi tipis. Makanya mengucapkan ini ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli tajwid. Adapun orang yang tidak tajwid atau ilmu tajwid, maka dia tidak akan tahu kesalahan ini, ya. Dan banyak lagi nanti insyaallah kita akan bahas mana lahnul jali atau kesalahan yang nampak, mana lahnul khafi atau kesalahan yang tersembunyi, ya. Kita kembali ke pembahasan kita. Perhatikan, kita ulang dari pengucapan ha. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ah, ih, ini cara pengucapan ha, ya. Kemudian satu lagi di dalam tenggorokan kita yang tengah atau wasatul halaq itu ada huruf a, ya, atau orang sebutnya ain, ya, ain, ain. Nah, perhatikan cara pengucapan ain, ru. Perhatikan ketika kita menutup hidung kita, ya, tetap akan keluar dengan sempurna, karena kebanyakan orang-orang di Indonesia ini rata-rata mengucapkan a ini banyak yang salah, yakni rata-rata masuk ke dalam hidung. Kalau di orang Jawa bahkan mereka mengucapkan a itu seperti nga, ya, nga, ngi, ngu. Ini salah, ya, pengucapan salah. Tetapi mengucapkannya adalah dari tenggorokan yang tengah. Ai, ru, ya, ru. Dan ingat, ini juga banyak salah juga, dia larinya ke hamzah. I, u, karena dia tidak bisa menjangkau atau menaikkan, ya, makhraj sampai tengah, maka dia larinya ke bawah, malah ke hamzah. Dan ini kesalahan yang fatal nanti dari maknanya. Dari makhraj salah, dari mana apalagi, ya. Tolong perhatikan, kita pegang yang bagian tengah kita. Ru, ya, ru, ya, gitu ya. Nah, kita sekarang contohkan untuk ini ketika dia sukun. Nah, perhatikan, dia tidak punya sifat hams, artinya ketika mengucapkan itu tidak keluar udara, ya. Juga tetapi dia tetap punya sifat rokhwah. Ini apa? Tidak punya sifat rokhwah, apa? Dia tidak punya sifat rokhwah. Dia itu pertengahan antara syiddah dan rokhwah, karena sifat syiddah adalah suara itu tidak mengalir, suara, ya. Tetapi kalau untuk rokhwah suara mengalir. Nah, untuk a ini pertengahan antara syiddah dan rokhwah, atau dinamakan sifat bainiyah atau tawassut, ya. Nah, ketika mengucapkan ini, ya, maka dia ngalir tetapi tidak sengalir huruf-huruf rokhwah seperti ha tadi. I, wa, wa. Nah, tetap mengalir tetapi sedikit, ya. Ini namanya sifat bainiyah atau tawassut, ya. Ini pertengahan antara syiddah dan rokhwah. Tetapi ingat, ini tidak punya sifat hams, jadi udara tidak mengalir. Dia punya sifatnya jahar, lawan dari hams, maka udara tidak mengalir. Kita tutup hidung kita. Nah, tidak masalah. Ketika mengucapkan huruf ini sesuai dengan makhrajnya, maka tidak masalah mau kita tutup hidung kita, karena dia bukan huruf yang masuk ke dalam hidung. Karena ada huruf-huruf yang masuk dalam hidung, dan nanti kita bahas, ya. Ini huruf-huruf gunnah
akan kita bahas pada tempatnya. Tetapi huruf A ini adalah dia tenggorokan, tidak masuk ke dalam hidung, jauh sekali. Maka ketika orang mengucapkan A ini masuk hidung, maka ini kesalahan yang fatal, karena jauh antara tenggorokan yang tengah ke hidung, jauh. Ya, maka harus hati-hati dan harus latihan. Ya, kata Ibnu Jazari di dalam manzumah beliau, dia mengatakan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakih. Tidak ada perbedaan antara orang yang A ini bagus atau sesuai dengan makhrajnya dengan A-nya yang dia asal, kecuali apa? Illa riyadatu mri'in bi fakih, kecuali latihan dengan mulutnya. Jadi harus latihan mengucapkan huruf-huruf itu, harus latihan semua huruf ya, tetapi juga harus tahu dulu tempat keluarnya supaya nanti ketika latihan tidak salah. Dan ini juga butuh terapi ya pada guru kita dan sebagainya, supaya ada yang membetulkan. Ketika kita mengucapkan salah, ada yang membetulkan. Jadi tidak cuma otodidak saja ya. Perhatikan untuk A ya. A, I, U, A, I, U, A, I, U. Nah, perhatikan ketika dhamma sama, karena A ini adalah istifal maka pecah. U, U, jangan salah ya. Atau A, salah. Salah. Banyak sekali orang yang menebalkan huruf ini. Ya, jadi dua salah ya. Mengucapkan a'malahum mereka karena ingin dapat fasihnya jadi a'malahum, dua-duanya jadi salah. Ainnya salah, mimnya juga salah ya, maka harus hati-hati. Perhatikan u, ini yang pertama ketika harokat, ketika sukun u ya gitu ya. Nah, nanti di dalam bacaan Al-Quran, contohnya di surat Al-Fatihah, tak dari ta'u a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tidak masuk hidung gitu ya. Dan jangan dan a'udzubillah seperti hamzah, jangan. Tapi harus benar ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah jauh mananya. Karena mengucapkan malah dengan hamzah alamin, ini salah. Juga salah ketika mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, ini juga salah. Maka harus latihan untuk huruf A ya. Dan A ini banyak rata-rata orang susah ya, rata-rata masuk hidung, dan ini harus dilatih supaya tidak masuk hidung dengan cara ketika mengucapkan huruf ini tutup hidung kita ya, supaya tidak masuk ke dalam hidung ya. Kita ulang A, I, U, A, I, U ya, begitu tata cara pengucapan A. Baik, kita sekarang pakai latihannya, pakai latihan untuk dari yang ha dulu. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hahna, minal muhni ya, minal muhni, mahihan, haniha ya. Ha, hi, hu, bah, huhan, hani, hahna, minal muhni, mahihan, haniha. Ini tuh ha. Sekarang huruf yang a. A'i, uba', ru'an, 'ani, 'ana, minal mu'ni, ma'i, 'an, 'a'i'a ya. Untuk ain seperti itu ya. Jadi dia harus menjaga supaya tidak masuk hidung, menjaga supaya tidak mirip dengan hamzah atau alif ya. Juga menjaga supaya tidak mengucapkannya seperti nah ini nggak boleh juga ya, harus dan ini harus latihan supaya mendapatkan huruf yang fasih
huruf ain yang fasih, ya. Jadi semuanya harus latihan. Karena walaupun kita talaki sama syekh misalnya, tapi kita tidak mau melatih, maka kita tidak akan mendapatkan makhraj yang sempurna. Maka harus latihan. Jadi kita talaki, kemudian kita praktekkan, dan nanti kita setor ke syekh salahnya di mana, supaya ada pembetulan, tidak hanya otodidak saja, ya. Mungkin ini untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa untuk kembali saya ingatkan, like, subscribe video ini, ya, supaya bermanfaat buat saya dan buat kita semua, ya. Semoga video ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.